Teman-teman semuanya, saya Rahel Dwi Putri Sitayong dengan MPN A1J021002. Saya berasal dari kelas 2B Pendidikan Non Formal dengan dosen pengampu Muhammad Listiawan MTD. Saya dari Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, kita akan melanjut pembahasan kita tentang pengolahan pendidikan. Kepemimpinan sekolah efektif. Kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep kepemimpinan. Adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri kepemimpinan itu sendiri. Faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok, faktor lembaga yang dipimpin, faktor-faktor legal, dan faktor lingkungan sosial. Teori kepemimpinan, teori yang terbuka, teori lingkungan, teori pribadi dan situasi, teori interaksi dan harapan, serta teori humanistik. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidik memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpin dalam bidang pendidikan, memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Yang terakhir, kemampuan personalitas kepemimpinan pendidikan. Fungsi kepemimpinan, fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya, harus memiliki informasi yang komprehensif. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan, memiliki inisiatif dan kreatif, harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi. Jiwa kritis ini menuntut kejelian kepemimpinan dan pemimpinan sebuah organisasi. Kunci sukses kepemimpinan: semangat kerja, kejujuran dan integrasi pribadi, kepemimpinan dan motivasi, kepercayaan diri, kemampuan kognitif, pengetahuan bidang bisnis, kreativasi dan fleksibilitas. Gaya kepemimpinan demokrasi merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Tipe ini merupakan kebalikan dari tipe pertama. Kendalian bebas merupakan kepemimpinan beberapa kekuasaan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. Pada tipe ini, pemimpin seperti tidak melakukan fungsi kepemimpinan dan sifat kepemimpinan tidak tampak. Itulah materi tentang pembahasan di bab 12 ini. Sekian dan terima kasih.